Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 8 dari buku paket halaman 256. Jika 3pi per 2 kurang dari theta kurang dari 2pi, jadi maksudnya theta itu terletak di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat ya di kuadran 4 ya Dek ya. Kuadran 4. Nah, diketahui tangen theta sama dengan negatif 3, tentukan nilai sin theta dan cos theta. Nah, Adik-adik, yang pertama yang harus kita ingat di kuadran 4 berarti yang positif itu adalah cos. Selain cos ya, sin dan tangen nanti semuanya pasti bertanda negatif. Ini tangennya negatif, nanti sin theta itu pasti bertanda negatif. Kemudian di sini kita bisa menggunakan definisi 5.1 yaitu sin theta itu rumusnya adalah Y dibagi dengan R. Ini saya beri tanda dulu. Kemudian untuk cos theta rumusnya adalah X per R. Nah, di soal diketahui tangen theta ya. Oh ya, untuk R itu rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini teorema Pythagoras. Jadi ya, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di soal yang diketahui adalah tangen theta. Tangen theta sama dengan negatif 3. Padahal kita tahu rumus untuk menghitung tangen theta itu adalah Y per X. Nah, Y per X. Berarti dari sini kita bisa simpulkan ya Dek ya. Yang pertama, kalau tangen theta sama dengan negatif 3, maka nanti bisa kita tuliskan tangen theta itu sama dengan min 3 per 1. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, tangen theta itu sama dengan 3 dibagi min 1. Ya, jadi min 3 per 1 itu ya sama dengan min 3. 3 per min 1 itu ya sama dengan min 3. Artinya nanti kalau tangen theta itu Y per X, kalau di kemungkinan pertama ya, maka dapat kita simpulkan untuk Y-nya atau untuk X-nya dulu ya. Nah, untuk X-nya itu sama dengan 1, kemudian untuk Y-nya itu sama dengan negatif 3. Lalu kalau di kemungkinan yang kedua, berarti di sini X-nya sama dengan negatif 1, kemudian Y-nya sama dengan 3. Nah, mana yang memenuhi? Di sini kita harus ingat bahwa sudut theta terletak di kuadran 4 ya. Kalau di kuadran 4, ini kalau kita gambar ya. Nah, ini adalah kuadran 1 yang ini. Antara 0 sampai dengan 90 derajat. Ini kuadran 2 antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kemudian ini kuadran 3 antara 180 sampai dengan 270 derajat. Kemudian yang di sini adalah kuadran 4 ya, antara 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, 0 itu kan ya sama dengan 360 derajat. Jadi ya, berarti karena theta ini terletak di kuadran 4 ya, maka nanti X-nya itu positif ya, kemudian Y-nya ini pasti negatif. Berarti yang memenuhi itu adalah yang pertama. Ini X-nya positif, Y-nya negatif. Yang ini tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Karena kalau X-nya itu negatif, ya, kemudian Y-nya itu positif, X-nya negatif, Y-nya positif, berarti theta terletak di kuadran 2. Nah, padahal di sini tetanya terletak di kuadran 4, ya. Maka sekali lagi yang memenuhi adalah X sama dengan 1, ya, positif 1. Untuk Y sama dengan negatif 3. Nah, ini cocok ya, pas di kuadran 4. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung R. Kita tinggal menghitung R ya. Maka akan sama dengan akar X kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti ditambah negatif 3 dikuadratkan. Nah, akar 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat itu sama dengan akar 1 ditambah 9
sama dengan akar 10. Ya Dek ya. Sehingga untuk sin theta, nah kan rumusnya adalah Y per R. Berarti Y-nya berapa? Oh, Y-nya negatif 3. Ya sudah, berarti sin theta itu sama dengan min 3 per akar 10. Ya, kalau kita rasionalkan penyebutnya berarti atas dan bawah kita kalikan dengan akar 10. Akar 10 kali akar 10 itu sama dengan 10. Berarti min 3 per 10 akar 10. Ya, ini untuk sin theta. Selanjutnya untuk cos theta, rumusnya adalah X per R. Nah, X-nya berapa? Oh, X-nya 1. Berarti 1 per akar 10. Ya, kita rasionalkan penyebutnya, berarti kali akar 10 per akar 10. Hasilnya sama dengan 1/10 akar 10. Ya. Nah, kalau Adik perhatikan, nilai tangennya negatif, nilai sinusnya juga negatif. Ya. Kemudian untuk nilai kosinusnya positif. Nah, ini sesuai dengan perjanjian tanda yang kita pelajari. Jadi di kuadran 1 semuanya positif, sin, cos, tangen positif. Di kuadran 2 yang positif adalah sinus, di kuadran 3 yang positif adalah tangen, sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah kosinus nih, positif 1/10 akar 10. Ya, jadi sinusnya itu negatif, tangennya juga negatif. Gitu. Ya, ini jawabannya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.